Siang guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Ini saya unggah lagi dan saya akan buktikan kepada Anda kalau freezer kompresornya ini ada pipa jumlahnya 5 ini. Jadi jalurnya apa saja, kuncinya apa saja, saya akan belah kompresor ini bahwa dua pipa ini tidak ada hubungannya dengan kompresor. Jadi ini hanya pipa main ke kompresor, oke, kemudian naik ke atas ke pintu. Jadi kuncinya ini hanya pres dan pipa isap 2 kanan kiri yang untuk kunci. Misalkan Anda buang 2 yang tidak ada hubungannya di dalam kompresor ini, hanya pipa main ini nggak ada hubungannya, ini nggak masalah. Jadi kuncinya hanya pipa pres dan pipa isap dua-duanya. Oke? Saya akan buktikan lagi kepada Anda supaya para pemula ini paham. Kalau misalkan freezer ini, kompresor ini 5 pipa, kemudian Anda mau pasang ke hanya 2 pipa, ini kuncinya hanya pipa isap dan pipa presnya saja, yang 2 Anda tidak pakai. Artinya ini instalasinya sudah berbeda. Sedangkan yang 2 ini tidak ada hubungannya. Saya akan buktikan lagi kepada Anda supaya Anda paham. Kalau menemui mesin seperti ini, kompresor seperti ini, Anda langsung sikat kuncinya saja, 2 pipa Anda buang. Saya akan bongkar kompresor ini untuk Anda supaya Anda paham benar ini. Paham betul ini tentang pemipahan 5 pipa di kompresor freezer. Oke? Di dunia kulkas ini sebenarnya mudah-mudah saja kalau misalkan sering ngebongkar, kemudian ini untuk jadi ilmu pribadi, kemudian ini ilmu yang tidak bakalan lupa. Saya akan bongkar dan saya akan gerinda habis belah kompresor ini untuk Anda supaya Anda paham, dan ini saya akan buktikan kepada Anda. Oke guys. Oke guys, ini kompresornya ini. Dari belakang ini ada pipa isap, pipa pres. Jadi kalau misalkan dipasang ke hanya pipa 2, kuncinya pipa isap dan pipa pres. Kemudian yang 2 lagi, ini tidak, walaupun masuk ke kompresor, ini tidak ada hubungannya. Jadi hanya pipa masuk ke kompresor kemudian keluar. Jadi tidak ada hubungannya isap atau pres. Saya akan buktikan, ntar saya akan belah kompresor ini, bahwa ini tidak ada gunanya. Kalau misalkan ini dipotong tidak masalah. Hanya 2, isap, pres, kemudian pipa isap lagi. Jadi total pipa ini 5 ini. 5 pipa ini hanya yang berfungsi 3. Isap, pres. Yang 2 ini tidak ada hubungannya. Saya akan belah untuk membuktikan lagi kepada Anda bahwa ini adalah sebuah. Oke guys. Sudah saya siapin ini, kompresor sudah saya gerinda. Jadi ini bukan saya ini bikin konten atau solusi. Jadi saya hanya ngasih tahu bahwa pemipahan di kompresor freezer ini seperti ini. Ada 2 pipa yang hanya main. Jadi pipa ini 2 hanya main aja di dalam kompresor. Saya akan buktikan kepada Anda ini. Yang belum tahu ini masalahnya, urusannya nih para pemula ini. Oke? Parakna keton ya. Ini hanya dengung. Jadi tidak hidup kompresornya. Apakah ini piston belum bisa pegang apapun, atau memang masalah ini gulungannya. Kalau piston ini berjalan, as ini muter, berarti ini memang di gulungan. Sudah diganti berapa PTC, ini tidak, makanya saya minta. Dan saya bongkar dan saya akan buktikan bahwa ini adalah sebuah kompresor yang ada 2 pipa yang hanya main saja. Gambar kudu dijelas kok kudu aja searah tok. Kira-kira jelas ning endi. Oke guys, Anda bisa lihat itu 2 pipa ini hanya main saja itu. Jadi main
Saya akan potong, saya akan jelasin bahwa dua pipa ini, oke, ini pipa ini, yang dua ini hanya pipa main ini dan keluar. Jadi tidak ada hubungannya pipa dan isap pres atau apa. Ini hanya di dalam ini hanya main saja tuh. Oke. Jadi ini yang kompresor pipanya ini 5 ini. Jadi seperti itu. 3 tahun lebih ini, hampir 4 tahun. Jadi 5 ini, 2 ini hanya pipa masuk kemudian keluar. Ya. Yang kita butuhkan hanya pres ini, 1 pres, 2 isap, 1 pres, isap dan isap ini. Ya, jadi pres ini nih. Jalurnya kompresor. Ini jalurnya ini kompresor. Jadi ini bukan ini yang namanya piston di bawah ini. Saya akan potong. Ini yang namanya piston di bawah. Jadi seperti ini, jajal mundur nak kon lorone keton kabeh. Jadi ini yang namanya pistonnya ini di bawah, bukan di atas. Jadi seperti ini nih. Bukan seperti ini. Tidak seperti ini, tidak. Jadi ini piston di bawah. Oke. Ini berbeda lagi. Jadi putaran isap oli ini yang isap ini. Oke. Yang isap oli. Jadi itulah sebuah konten untuk Anda. Ini ngisap oli, ya. Ini di bawah posisinya di sini nih. Jadi justru yang di atas ini as. Oke, jadi seperti itu. Pirang menit ke? 4 menit. Ini semua yang menggunakan 5 pipa, 2 ini tetap saja hanya main di kompresor. Tidak ada hubungannya pres dan hisap ini. Jadi hanya pipa melingkar dan main. Jadi perbedaannya ada yang seperti ini melingkarnya, ada yang di atas hanya seperti ini misalkan ini. Di atas seperti ini. Jadi ada yang berbeda-beda, yang di sini keluar, kemudian ada yang di bawah ini. Ini berarti kerendam oli ini. Oke, guys. Nih, ngetik. Video ini memang sepele sekali. Tidak penting-penting amat ini untuk para pakar-pakar atau tukang servis yang sudah profesional. Tapi kalau para pemula melihat ini sudah pasti ini ingat. Nonton video saya langsung teringat, misalkan ada kompresor freezer rak 5 pipa, kemudian bagaimana pipanya ini di dalam. Ini seperti ini, saya kasih tahu ada 2 macam. Jadi yang di atas hanya melingkar, kemudian ini di bawah yang kerendam oli. Jadi kompresor yang 5 pipa. Kemudian piston ini kalau kompresornya tinggi, kompresor tinggi seperti ini, hampir semua piston ini di bawah. Pistonnya ini di bawah. Ya. Piston ini di bawah. Jadi justru ini kerendam oli, ini ngisap oli ini. Ini perbedaannya seperti itu. Kalau piston di bawah ini langsung kerendam oli. Tapi kalau oli kotor ya sama dengan langsung masuk piston, hanya berbeda seperti itu. Yang misalnya seperti ini. Shooting sing pasel. Oke guys, mudah-mudahan ini sepele, tapi ini penting bagi para pemula kalau Anda melihat video ini. Sing tindut.
melihat video ini. Jadi ini penting sekali atau perlu untuk Anda kalau para pemula. Sepele tapi penting. Bahasa Indramayu ini penting sekali. Oke guys, sore guys.